Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tafakkur bidin para bapak, para ibu, rahimani wa rahmatullah. Tidak lupa mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Ta'ala pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang diberkahi, yaitu masjid rumah Allah Ta'ala, dalam aktivitas yang juga aktivitas yang berkah, yaitu aktivitas menuntut ilmu, majelis zikir, majelis ilmu. Dan semoga keberadaan kita memang betul-betul mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimahullah, kurang lebih 1 jam ke depan mari kita sedikit mengingat kembali, berusaha mendengar beberapa ayat Allah Ta'ala atau hadis Nabi SAW dalam tema dasar-dasar iman. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Ya, setiap kita adalah mengaku bahwa kita bagian dari orang-orang yang beriman, walaupun dalam mata manusia jamaah ketika seseorang ditanya hal anta mukmin, maka semestinya menjawab ana mukmin insya Allah. Tetapi kalau tanya hal tu'minu billah, apakah kau beriman kepada Allah, maka dia menjawab ana mukminun billah, saya amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apakah dia sudah mencapai derajat hakikatul iman, maka al ilmu indallah, ilmunya di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kita mengatakan ana mukmin insya Allah. Ya, nah maka kewajiban kita adalah mengupayakan diri untuk kemudian berposisi atau berkeadaan dengan keadaan iman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan tentunya standar keimanan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu adalah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi SAW, lalu kemudian dipahami oleh salafus saleh ridwanullah alaihi ajmain.
ini senantiasa harus dijadikan patokan dalam setiap permasalahan agama. Dalam permasalahan agama apapun juga, apalagi permasalahan yang paling pokoknya, paling mendasarnya, paling vitalnya itu al-iman, maka standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan paham salafus saleh. Dan alhamdulillah bahwa keislaman dengan model seperti itu, dengan standar di atas, itu dijamin atas keberlangsungannya sepanjang kehidupan orang yang beriman. Hanya tidak ada satu masa pun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW kecuali beredar di masa tersebut pemahaman yang benar tentang agama. Dengan sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati tuhina al-haq, akan senantiasa ada di umatku itu yang menampakkan al-haq benar. Ya, dan inilah kabar gembira bagi kita semuanya. Tinggal kita mengupayakan untuk betul-betul bahwa apa yang kita yakini dari agama ini itu betul-betul itu adalah sesuai dengan pemahaman Taifah tadi yang mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, yang dikenal dengan Al-Firqatul Najiyah, kelompok yang selamat, dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang prinsipnya adalah dalam beragama kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan paham salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Nah, terkait dengan al-iman, maka menyimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, para ulama menyimpulkan bahwa dasar-dasar iman itu ada dalam yang kemudian dikenal dengan rukun iman yang 6. Jadi standar benarnya iman seseorang itu adalah apabila dia benar di dalam beriman kepada rukun iman yang 6. Di antara ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama terkait dengan rukun iman yang 6 ini adalah surat Al-Baqarah ya, ayat 177. Ketika beriman wal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah berfirman yang artinya, bukanlah kebajikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, akan tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Maka di dalam ayat Al-Baqarah 177 itu sudah ada 4, ada 5 ya, ada 5 pokok-pokok keimanan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada para nabi. Adapun iman kepada takdir, dalilnya disebutkan secara terpisah. Itu diantaranya dalam surah Al-Qamar ayat 49, di mana Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dia dengan takdir, dengan sudah ada ketetapan, ada kadarnya masing-masing. Hanya sudah ditakdirkan sebelumnya. Dan dalam sabda Nabi SAW yang kemudian juga itu menjadi dasar para ulama menetapkan terkait dengan pokok-pokok keimanan, itu ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam, dalam hadis Muslim, di mana Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku apa itu al-iman. Maka belum jawab, al-iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi jawab, iman itu adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman pada takdir baik dan buruknya. Maka itu yang kemudian menjadi pokok-pokok iman yang diistilahkan oleh para ulama dengan arkanul iman, rukun-rukun iman yang 6. Nah, secara umum bahwa kaum muslimin atau yang menisbatkan kepada Islam itu secara umum aliran apapun juga, kecuali yang sebagian kecil yang tidak sepakat atau tidak menjadikan rukun imannya itu 6 dengan perincian di atas. Yang tidak ya seperti misalnya Rafidhah, Syiah. Tapi jumhur aliran Islam, baik itu Ahlussunnah maupun Ahlul Bid'ahnya, itu sepakat bahwa rukun iman ada 6. Nah, kalau memang begitu, kenapa kemudian ada Ahlussunnah dan ada Ahlul Bid'ah sesama menyatakan bahwasanya iman rukunnya ada 6. Nah, di mana letak permasalahannya? Letak permasalahannya adalah sebagaimana telah disampaikan bahwa Allah dan Rasulnya dan juga para sahabat telah menyampaikan kepada kita, sampai kepada kita bagaimana sesungguhnya mereka memahami tentang masing-masing dari rukun iman tersebut. Nah, dalam perjalanan kehidupan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu muncul komunitas-komunitas di tengah-tengah kaum muslimin yang di dalam keimanan kepada rukun iman yang 6 tersebut menyelisihi apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situlah kemudian dipetakan, dijelaskan kepada umat, ini loh, kalau Anda kepengen benar imannya dari iman kepada Allah, ini begini-begini, iman kepada malaikat begini-begini. Maka kalau tidak demikian, tapi justru kemudian berbeda pandangan, berarti itu bukan bagian dari ahlu sunnah, tetapi sudah masuk nanti ranahnya kepada bid'ah atau aliran sesat. Maka pokok keberadaan aliran sesat itu ditinjau dari bagaimana pandangan mereka kepada apa? Rukun iman yang 6 ini. Walaupun di samping rukun iman yang 6 ini nanti ada perkara-perkara yang lainnya yang menjadi titik perbedaan antara Ahlussunnah di satu pihak dengan Ahlul Bid'ah ada satu pihak yang lainnya. Ketika walaupun bukan bagian dari pokok iman tadi, tetapi itu menyelisih apa yang sudah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menempuh jalan yang berbeda dengan jalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang para ulama sudah menghukumi kalau kemudian perbedaan jalan itu dalam hal tersebut itu sudah tidak masuk lagi dalam ranah ahlu sunnah, yang kemudian mereka bukukan dalam buku-buku akidah, kitab-kitab akidah,
Maka kitab-kitab akidah itu yang khususnya sedang berbicara tentang bagaimana akidah wal jamaah di satu pihak yang itu berbeda dengan akidah bidah, itu di samping rukun iman yang 6 tadi dan juga beberapa poin, beberapa tema yang bukan tema kaitan dengan perkara yang goib, keimanan, tapi tema-tema bahkan tema muamalah, tema sikap, bahkan dalam tema bagaimana beribadah, yang itu menjadi jalan yang berseberangan dengan sesuatu yang sudah menjadi jalan kehidupan salafus saleh. Tetapi dari itu semuanya yang paling mendasarnya adalah pada dasar-dasar keimanan. Maka ini harus menjadi prioritas yang utama, yang pertama dan yang utama bagi setiap kita, untuk kemudian membersihkan hatinya dari hal yang tidak benar dalam bab ini dan mengisi hatinya dengan yang benar. Maka saya sampaikan secara global ya dalam waktu yang sangat singkat ini untuk kemudian menjelaskan tentang rukun iman yang 6 tersebut. Ya, yang pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana sih bentuk iman kepada Allah Ta'ala yang benar? Nah, para ulama itu menjelaskannya dengan setidak-tidaknya untuk seseorang itu benar dalam iman kepada Allah Ta'ala, dia beriman tentang 4 hal. Yang pertama adalah beriman tentang keberadaan Allah Ta'ala. Dan ini insya Allah semua orang beriman, kecuali ya orang kafirnya, yang kafirnya pun kafir ateis ya. Adapun kafir Alkitab atau kafir musyrikin, maka secara umum mereka pun beriman bahwasanya Allah ada wujudnya. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala, keesaan rububiyah Allah Ta'ala, dalam arti bahwasannya Allah itu adalah penguasa jagat raya, dari mulai pengadaannya, pengelolaannya, dan juga yang mewarisinya. Itu tunggal Allah Ta'ala, yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara ayatnya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62. Atau yang lebih umum dulu lah dalam Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, terserah apakah antum pilih itu ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ayat 1 atau ayat 2, sesuai dengan perbedaan kan? Ya ada, kita nggak terlalu mempermasalahkan. Ya, itu mau ayat yang pertama atau ayat yang kedua. Ya, tetapi yang jelas di situ ada informasi bahwasanya Allah lah Rabb semesta alam. Yang Rabb itu mencakup makna dari mencipta, kemudian memberi rezeki dan juga mengelola. Al-Khaliq, Al-Razik dan Al-Mudabbir. Sebagaimana juga dalam surat Al-Zumar ayat 62 Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia yang melindungi segala sesuatu. Dan ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak, seperti juga dalam surat Yunus ayat 56 Allah berfirman, wa yuhyi wa yumiit wa ilaihi turja'un. Dia Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Nah, keimanan kepada rububiyah Allah di atas
itu juga secara umum umat manusia beriman, termasuk orang-orang kafir, baik orang kafir ahlul kitab maupun orang kafir musyrikin secara umum. Maka seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 25, Allah berfirman, "Walain sa'altau man khalaqas samawati wal arda wa syaqqara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, itu orang kafir, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengatur matahari dan bulan, niscaya mereka akan menjawab Allah. Demikian juga dalam Al-Mu'minun ayat 86, 87 Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbil arsyil azim sayaquluna lillah." Katakan siapa? Katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa Tuhan langit-langit yang tujuh dan Tuhan arsy yang agung? Niscaya mereka orang-orang kafir kalau ditanya demikian, mereka akan menjawab itu semuanya milik Allah. Ya, maka ini diimani praktis oleh semua umat manusia, termasuk yang kafir sekalipun. Ya, kecuali yang ateis, yaitu amat sangat sedikit dalam kenyataan baktinya. Kalau mereka secara lisan nggak beriman, tetapi secara batin mereka apa? Tetap mengakui bahwa ada penguasa jagat raya yang tunggal, yang mengatur segala sesuatunya. Itu yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala. Dan bawahnya, setelah itu Allah Tunggal Esa yang mandiri bagi alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, itu beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Maksudnya bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, bahwa seluruh aktivitas ibadah itu hanya hak Allah Ta'ala semata. Sehingga tidak melakukan aktivitas ibadah kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan ayat yang sangat populer yang menunjukkan tentang hal ini adalah pada Al-Fatihah yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, maka itu berlaku dalam seluruh aktivitas ibadah, apapun bentuknya, baik ibadah yang sifatnya lahir maupun ibadah yang sifatnya batin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakan sesungguhnya hidupku, khususnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku itu semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Rabb salam tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Dan inilah yang menjadi titik dari perbedaan, persimpangan antara jalan para rasul dengan umat-umatnya yang kafir di titik ini. Yang mana para rasul diutus oleh Allah untuk mengajak manusia setelah mereka beriman bahwa Allah Rabbnya, untuk ibadahnya hanya kepada Allah. Tetapi kebanyakan umat Rasul dari sejak Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka memilih hanya berhenti pada apa? Beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai Rabbnya. Tidak berkelanjutan sampai menjadikan Allah sebagai apanya? Sesembahan satunya. Nah, ini letak persimpangannya sampai hari ini. Yang paling pokok persimpangan jalan Rasul dengan jalan umat manusia
Yang kafir adalah pada sisi beriman kepada uluhiyah ta'ala, enggannya umat manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Mereka beribadah kepada siapa saja yang mereka mau dan tidak dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap rasul pasti urusannya ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tauhid. Dan sungguh kami telah utus setiap rasul pada umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhlah tauhid, itu segala sesembahan selain Allah Ta'ala, seperti dalam An-Nahl 36. Tetapi jawaban orang-orang kafir secara umum, mereka terheran-heran atas seruan itu. Maka mereka nyatakan ada al-aliyah wahidah in adalah syai'un. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini menjadi sembahan satu saja? Sungguh ini sesuatu yang mengherankan. Seperti tersebut surat Shad ayat 5. Dan ini menjadi bahan perhatian bagi kita semuanya. Betulkah kita sudah berada dalam posisi menjadikan Allah sebagai sesembahan kita satu-satunya, atau juga ternyata masih sebagaimana pada umumnya manusia kebanyakan itu tetap saja ibadahnya masih ada yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Ya, kemudian yang keempat, dari iman kepada Allah adalah beriman kepada asma dan sifat, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam asma dan sifatnya, bahwa Allah tak tunggal, pemilik nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan. Dan caranya adalah dengan menetapkan semua nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dengan menetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Ta'ala, tanpa boleh menyelewengkan maknanya, tidak boleh menolak sama sekali, dan tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya, dan tidak boleh menanyakan bagaimananya. Imani apa adanya, terima apa adanya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahu al-asma'ul husna. Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Hanya Dialah pemilik nama-nama terindah, Asmaul Husna. Ya, itu tentang kemahasempurnaan Allah dalam asma-Nya. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ini ayat yang paling sentral, menjadi kaidah bagi kita dalam beriman kepada asma dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Harus terpatri dulu dalam diri kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu dibersihkan dari kita keyakinan adanya keserupaan Allah dengan siapapun juga dan apapun juga, lalu isi dengan wahwas sang basir diantaranya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya Allah punya pendengaran dan punya penglihatan, yang mendengar dengan pendengarannya dan melihat dengan penglihatannya, yang maha sempurna, sehingga tidak ada suatu pun suara sekecil apapun dan dimanapun keberadaannya kecuali terjangkau oleh pendengar Allah, Allah mendengarnya. Dan tidak ada benda sekecil apapun dimanapun keberadaannya kecuali dilihat oleh Allah Ta'ala dengan penglihatannya. Dan demikian juga dengan seluruh asma dan sifat yang lainnya, dipahami apa adanya. Dan kepemilikan asma dan sifat seperti itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala semata, yang sempurna, yang mutlak, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dalam seluruh sisinya.
Nah kalau itu sudah menjadi prinsip bagi kita, mudah bagi kita untuk mendengar apa saja informasi dalam Quran atau hadis. Ketika ada informasi tentang Allah Ta'ala, ya kita hanya nanya padanya, gak perlu kaget, gak perlu kemudian tercengang mempertanyakan masa Allah demikian. Nah kan Allah yang menginformasikan, nabinya yang menginformasikan. Kita tinggal meyakini, oh Allah punya itu. Dan jelas yang menjadi milik Allah yang paling sempurnanya. Kita tidak tahu bagaimananya. Tapi yang jelas itu dimiliki oleh Allah Ta'ala sebagaimana adanya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Selesai. Apa masalahnya setelah itu? Dan itu otomatis akan menghasilkan pengagungan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Karena setiap asma dan sifat Allah itu apa? Ada tuntutan ubudiyah, ada konsekuensi ubudiyah. Sebagaimana kita ketika mendengar Al-Masami, kalau mau mendengar ada tuntutan ubudiyah. Berarti kalau berbicaralah yang Allah ridho dengannya. Kalau nggak bisa bicara yang Allah ridho, maka jangan bicara, karena itu dengar Allah. Dimanapun kita berada, maka tampilkan, perlihatkanlah kepada Allah yang Allah ridho. Jangan sampai Allah lihat kita kemudian Allah nggak ridho, karena kita nggak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu. Itu sebagian kecil dari contoh pelaksanaan ibadah akibat dari memahami siapa Allah kita itu, siapa Allah itu, apa nama dan sifat yang dimilikinya. Ya, dan itu berlaku pada setiap nama dan sifat. Bukan hanya kasus Asmaul Basir saja. Dalam semua asma dan sifat ada tuntutan kemudian. Maka orang yang paling mengenal Allah Ta'ala itu yang paling bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, yang paling sempurna dalam mengenal Allah Ta'ala. Maka mereka yang paling bisa untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, para bapak ibu, siapapun yang beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam poin-poin di atas, maka mereka dalam posisi menyimpang. Mau dalam rububiyah, kalau kelompok ateis jelas menyimpang dalam segalanya. Ada yang penyimpangannya dalam rububiyah, ini juga yang sangat parah. Ada yang penyimpangannya dalam uluhiyah, ini semua kaum musyrikin, walaupun sebagian mengaku beragama Islam. Kemudian penyimpangan dalam asma sifat juga tak kalah dahsyatnya. Pertikaian umat Islam antara Ahlussunnah di satu pihak dan Al-Bidah di pihak lainnya dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, pastikan hati kita itu dalam beriman kepada Allah pada posisi 4 di atas, mengikuti bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan dalam keempat hal di atas. Ya, itu beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat juga bagi beriman kepada 4 hal terkait dengan para malaikat. Yang pertama, beriman tentang wujud mereka. Mereka ada makhluknya. Ada makhluk Allah yang namanya malaikat. Ini bukan hayalan, bukan sifat, tapi dia ada bendanya, ada makhluknya. Sama seperti kita makhluk, ada bendanya, ada wujudnya. Nah, demikian juga malaikat. Kemudian yang kedua, beriman bahwa
beriman kepada nama mereka. Mereka punya nama. Kita beriman secara terperinci yang sudah ada sebutan namanya, seperti Jibril, Mikail, Israfil. Dan kita beriman secara global yang kita tidak tahu siapa nama mereka. Karena jumlahnya sangat banyak. Dan tidak ada informasi satu persatu berapa jumlahnya juga kita tidak tahu. Siapa saja nama mereka masing-masingnya kita tidak tahu. Tapi jelas mereka punya nama seperti yang kita ketahui, sudah kita ketahui dari beberapa malaikat nama-namanya. Kemudian yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat mereka, baik sifat secara fisik, khulqiyah, penciptaan, maupun sifat secara khulqiyah, karakter, kepribadian, akhlak. Seperti secara khulqiyah, penciptaan kan tercipta dari api, dari cahaya, materi untuk menciptakan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian punya kekuatan yang sangat dahsyat, yang tidak kenal ada istilah lelah, capek, bersayap, sebagaimana itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat secara kepribadian, akhlak, ya seperti mereka adalah hamba-hamba yang mulia, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan tidak pernah durhaka kepada Allah Ta'ala. Ya, itu tentang beriman kepada malaikat Allah Ta'ala. Di antaranya berfirman dalam surat Tahrim, alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, menjaga negara untuk penjaga neraka ada malaikat yang sangat keras, lagi kasar, yang mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu para malaikat Allah Ta'ala. Ya, Allah beriman juga tentang mereka. Seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 28. Ibadun mukramun, bal ibadun mukramun la yasbiquna bil qawli wa hum bi amri yaf'alun wa hum bi amri ya'malun ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasma'una wa la yasma'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Ya, bahkan mereka hamba-hamba yang mulia yang tidak pernah mendahului Allah dengan perkataan. Dia senantiasa mengucap yang difirmankan Allah Ta'ala, dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Mereka tahu apa yang di hadapan mereka, itu manusia dan di belakang mereka, dan mereka tidak berikan syafaat kepada siapapun kecuali dengan yang diridhoi, kepada yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan mereka senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Ya, itu tentang malaikat Allah Ta'ala. Jadi malaikat uli ajinya Allah menjadikan para malaikat sebagai pemilik sayap. Jadi diciptakan dalam kondisi bersayap. Dan Nabi sampaikan bahwa mereka lah berikat min nur,
diciptakan dari cahaya. Itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada tugas-tugas mereka yang Allah bebankan kepada mereka. Di setiap malaikat ada tugas yang dibebankan kepada mereka. Maka yang kita sudah ketahui malaikat apa, tugasnya apa, kita tangani sebagaimana adanya. Yang kita nggak tahu siapa nama malaikat, tugasnya apa, ya kita beriman bahwa setiap mereka pasti punya tugas. Dan perlu diperhatikan, jangan sampai salah pahami bahwa tugas-tugas tersebut kedudukannya sebagai tugas ibadah, bukan tugas membantu Allah, karena Allah nggak butuh membantu. Laisa lahu dhahir, tidak ada sama sekali bagi Allah untuk membantu. Allah Maha Kuasa untuk berbuat segala sesuatu. Fa'alu lima yurid, kalau berbuat apa saja yang dia kehendaki. Jadi Allah bagian antara Allah Maha cukup di seluruh alam semesta. Maka baik mengantar wahyu, menjaga surga, menjaga neraka, meniup sangkakala, atau mendistribusikan hujan, kemudian menjaga hamba-hamba yang beriman, melindungi mereka, menolong hamba-hamba yang beriman, kemudian menghukum, menyiksa para hamba yang berdosa di alam kubur, kemudian menanyai mereka. Itu semuanya adalah tugas ibadah, bukan tugas apa? Membantu. Kayak kita sholat itu, kayak kita puasa. Allah nggak butuh dengan puasa kita, Allah nggak butuh dengan sholat kita, Allah nggak butuh bantuan mereka. Itu ibadah mereka kepada Allah. Masing-masing punya tugas ibadah yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang sujud saja, yang rukuk saja. Ya. Dan tidak yang mengutai jumlah tentara Allah Ta'ala kecuali Allah itu sendiri. Yaitu tentang beriman kepada para malaikat. Ya, itu harus kita imani seperti itu. 4 poin di atas sudah tidaknya. Itulah poin-poin bagaimana Ahlussunnah beriman kepada para malaikat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Ya, beriman kepada kitab-kitab juga ada 4 sudah tidaknya ya, 4 poin untuk benarnya beriman kepada kitab-kitab. Yang pertama, beriman bahwa seluruh kitab itu turun dari Allah Ta'ala. Diturunkan kepada utusan Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada hambanya, para hambanya. Dan itu merupakan firman Allah Ta'ala. Dan itu merupakan firman dari Allah SWT. Yang pertama, jadi semua kitab itu adalah sumbernya dari Allah Ta'ala. Diturunkan kepada utusan Allah Ta'ala. Ya, Jibril yang mau turun, lalu disampaikan kepada utusan Allah Ta'ala yang ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Dan itu firman Allah Ta'ala, di mana Jibril mendengar langsung dari Allah SWT. Kemudian nanti diinformasikan, disampaikan oleh Jibril kepada utusan Allah Ta'ala. Ya, jadi Jibril hanya sebatas apa? Pengantar. Bukan dia yang menggubah, bukan dia
paham dari apa yang diinginkan kemudian disampaikan atas inisiatif beliau kepada Rasul. Tidak, beliau sekedar menyampaikan saja. Murni dari A sampai Z, dari sisi huruf-hurufnya dan makna yang diinginkan itu sumbernya dari Allah Ta'ala. Allah yang menyusun huruf-hurufnya dengan firman-Nya. Kalau berbicara, berfirman, ada apa? Ada huruf-huruf yang tersusun. Dan dari huruf-huruf tersebut tentunya ada makna yang diinginkan. Itu semuanya dari Allah Ta'ala. Jibril hanya bersifat menyampaikan, nggak punya kewenangan menjelaskan. Yang diberikan tugas menjelaskan siapa? Utusan Allah Ta'ala dari kalangan manusia. Nah, Rasul-Rasul itu nanti yang didapat wahyu tambahan untuk menjelaskan firman Allah tersebut, lizubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Manusia ilahi, kepada apa yang turunkan kepada mereka. Jadi sempurnalah. Ya. Jadi pasti tersampaikan secara tuntas. Ya, ada firman-Nya yang tersusun berupa kalimat, mengandung makna di dalamnya, kemudian sesuatu yang masih ada butuh penjelasan, dijelaskan dari sisi maksudnya maupun dari sisi bagaimana cara melaksanakannya tuntas. Ya. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama-nama dari kitab-kitab secara terperinci yang sudah ada informasinya, dan secara global yang kita nggak tahu apa nama-nama kitab tersebut. Yang jelas Allah menurunkan kitab lebih dari 100. Ya, tetapi yang kita kenal namanya sangat apa? Sedikit kan, cuma apa? Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Paling tambah suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Ulama beda pendapat apakah suhuf Musa itu Taurat, apa suhuf Musa itu adalah bukan. Ada Taurat dan ada suhuf Musa. Itu yang lain. Tapi semuanya ada namanya kitab itu. Tapi kita nggak tahu apa namanya. Dan ada dalil yang ini Pak, tinggal dicek kesurehan kepastiannya adalah 100 sekian dari kitab yang turunkan. Ya. Kemudian yang paling besarnya ya tadi 4 kitab yang ada. Dan dari 4 kitab yang paling besarnya adalah, paling agungnya adalah Al-Quran, yang menjadi intisari dari seluruh kitab yang ada. Ya, saya lanjutkan sedikit sebelum ada selesaikan untuk beriman kepada kitab-kitab. Yang ketiga adalah membenarkan seluruh isi kitab. Jadi seluruh kitab Allah Ta'ala itu pasti benar. Ya, benar dalam informasinya, adil dalam hukumnya. Kan itu sumbernya di dalam semuanya. Pasti hak, pasti tidur. Latamat kalimatul Rabb bika sidqan wa adla. Sempurnalah firman Tuhanmu, baik dari sisi kejujurannya maupun dari sisi keadilannya. Hanya saja untuk yang sekarang beredar di tengah-tengah umat manusia, yang dipastikan kevalidannya tinggal apa? Al-Quran. Kalau aslinya semuanya valid, aslinya semuanya jujur dan benar. Ketika Rasul menerimanya benar. Nah, setelah wafatnya Rasul itu yang kemudian apa? Terjadi apa? Ya, ulah tangan-tangan kotor, berubah-ubahnya.
dan tidak tersisa hari ini yang valid dari A sampai Z kecuali Al-Quran. Ada pun yang lainnya sudah ternoda. Ada yang benarnya, tapi banyak yang sudah ternoda dengan kedustaan. Di atas namakan Allah padahal bukan, di atas namakan itu firman Allah padahal bukan. Ya maka ya otomatis kita nggak bisa membenarkan satu totalitas kecuali kalau Al-Quran. Kalau yang lainnya ya yang sesuai dengan Al-Quran kita benarkan, yang berseberangan bertentangan kita salahkan. Yang nggak jelas apakah ini bertentangan atau tidaknya, ya kita juga diam. Di pertentangan nggak juga, tapi didukung oleh Al-Quran tidak juga. Wah ya Allah, ini isi atau bukan? Itu sikap kita kalau kitab-kitab yang ada, yang non Al-Quran, nggak didustakan semuanya dan nggak dibenarkan semuanya. Tapi tadi, dan kita nggak perlu juga ngecek lah, nggak perlu. Ya, nggak ada kepentingan bagi kita. Maka ketika Umar bin Khattab pegang Taurat pun dimarahi oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian yang terakhir dari beriman kepada kitab yang keempat yaitu apa? Mengamalkan hukum. Nah, syariatnya, mengamalkan syariat kitab Allah, mengamalkan syariat kitab Allah yang belum belum dihapus keberlakuannya. Dan kedudukan Al-Quran itu sebagai penghapus keberlangsungan hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa yang tidak diberlakukan lagi oleh Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya ya sudah tidak berlaku lagi. Kalau kemudian masih diberlakukan sama, kok dulu ada perintah begini sekarang juga, ya berarti dia berlaku. Dan kita mengamalkannya bukan karena kita terdahulu, tapi karena apa yang ada dalam Al-Quran. Karena dia sudah fungsi sebagai nasib, sebagai menghapus dari kitab-kitab yang terdahulu. Ya. Ya, itu terkait dengan bagaimana seharusnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita cukupkan terlebih dahulu terkait dengan untuk Anda lebih dahulu. Nanti kita